pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 8. Silakan dibuka buku paket tema 8 halaman 1. Sampai dengan halaman 10. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 8. Silakan dibuka buku LKS tema 8 halaman 3. Sampai dengan halaman 5. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menuliskan 5 contoh kata ganti Tuhan yang sering digunakan dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 2 jenis jam dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan 4 contoh alat musik ritmis dengan benar. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Aturan keselamatan di rumah. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan ada 4 gambar. Nah, di gambar yang pertama ini Udin dan kakaknya Mutiara membantu ibu memotong sayuran. Kemudian di gambar yang kedua ini Udin menutup pintu dan mengunci pintu ketika keluar dari rumah. Kemudian di gambar yang ketiga ini Udin memakai sabuk pengaman ketika menggunakan kendaraan bis atau mobil ya anak. Kemudian di gambar yang keempat Udin dan teman-temannya mereka berjalan di tempat pejalan kaki, yaitu di zebra cross ya anak. Nah, Udin selalu mematuhi aturan, baik itu aturan yang ada di rumah maupun aturan di perjalanan dan di tempat wisata ya anak. Nah, berikut ini silakan anak-anak amati gambar Udin, kemudian gambar Mutiara, kakaknya Udin. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Nah, anak-anak, pada setiap gambar ini Udin selalu mematuhi aturan. Kemudian, apakah kamu setuju dengan yang dilakukan Udin? Ya, tentu saja ya anak, karena Udin selalu mematuhi aturan dimanapun dia berada. Anak-anak, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan ada gambar Udin dan
kakaknya Udin yaitu kakak Mutiara yang sedang membantu ibunya memotong sayuran. Nah, ibu Udin memotong sayuran, kemudian kakaknya Mutiara juga membantu memotong sayuran, memotong jagung ya anak. Nah, Udin membantu mengupas kulit jagung. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua ini, Udin menaiki tangga dan tangganya ini dipegang oleh ayahnya. Kemudian dia ingin mengambil jam dinding ya anak. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah anak-anak, ketika kita melakukan setiap kegiatan, kita harus berhati-hati. Karena dengan berhati-hati, kita sudah menerapkan aturan keselamatan yang ada di rumah kita maupun di tempat kita berada. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah anak-anak, ketika Udin melakukan setiap aturan, Udin selalu mengatur jadwal atau mengatur waktunya terlebih dahulu. Kemudian Udin melakukan kegiatan sesuai jadwal yang ada ya anak. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan. Ada gambar Udin. Ada beberapa pertanyaan ya anak. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Udin sarapan pagi pukul 6. Nah, selanjutnya pertanyaan berikut. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Nah, anak-anak perhatikan gambar jam di sini. Udin berangkat ke sekolah pukul 7. Selanjutnya, pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, berikut ini anak-anak perhatikan lagi. Ada gambar jam. Udin pulang sekolah pukul 11. Anak-anak, coba kalian amati jam dinding di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak menunjukkan pukul berapa sekarang? Silakan anak-anak mengamati jam dinding di rumah kalian masing-masing. Nah anak-anak, berikut ini kita akan belajar mengenai jam. Anak-anak, jam sendiri jenisnya ada 2. Apakah anak-anak tahu jam apa saja? Ya, benar. Yang pertama yaitu jam digital. Kemudian yang kedua yaitu jam analog. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Ada beberapa gambar. Yang ini dinamakan jam digital, kemudian yang ini adalah jam analog. Nah, anak-anak, berikut ini silakan kalian mengamati beberapa gambar contoh jam digital seperti ini ya, anak. Tentunya kalian punya jam digital. Nah, anak-anak, jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya berupa angka yang tertera langsung di layar. Dalam jam digital tidak ada jarum jam. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam menit saja. Namun ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detik. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan. Ini gambar contoh jam digital. Ini juga, kemudian ini juga. Jam digital yang ini ada menunjukkan detik ya anak-anak. Ini dia menunjukkan jam dan menit. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membaca jam digital. Nah, anak-anak perhatikan
gambar jam digital berikut ini, yang ini dibaca pukul 10 tepat. Nah, selanjutnya ada lagi di sini ya anak. Kalau gambar yang kedua ini dibaca pukul 8 lebih 20 menit. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan lanjutkan tentang contoh gambar jam analog. Nah, ada perbedaan ya anak antara jam digital dengan jam analog. Berikut ini anak-anak perhatikan. Jam analog ini ada 3 jarum jam. Tentunya anak-anak memiliki jam analog. Dalam jam analog ada 3 jarum. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Ini jarum pendek. Nah, selanjutnya jarum panjang menunjukkan menit. Selanjutnya, jarum halus atau yang selalu bergerak menunjukkan detik. Nah, anak-anak harus ingat, jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum halus atau yang selalu bergerak menunjukkan detik. Anak-anak, dalam jam analog terdapat angka 1 sampai dengan angka 12. Jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar. Dalam satu hari ada 24 jam. Anak-anak, satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau sama dengan 60 menit. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar membaca jam analog. Berikut ini anak-anak perhatikan. Jarum pendek menunjukkan angka 6, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 6. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar jam. Jarum pendek menunjuk angka 7, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7. Selanjutnya, berikut ini jarum pendek menunjuk angka 11, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Anak-anak, bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut ini. Nah, yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 10, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Selanjutnya, yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 2, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 2. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 4 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 4. Kemudian, gambar jam berikutnya. Jarum pendek menunjuk angka 9, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9. Anak-anak, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib.
Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Dan yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Dan yang kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Anak-anak, sebelum dan sesudah makan, kita harus cuci tangan ya anak. Nah, ya hal ini supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Anak-anak, kuman yang masuk ke perut bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Jadi tangan kita harus bersih sebelum mengambil makanan. Anak-anak, coba kalian praktekkan cara mencuci tangan yang benar berikut ini. Nah, berikut ini ada cara mencuci tangan dengan sabun dan air ya anak. Yang pertama, basuh tangan dengan air. Kemudian yang kedua, tuang sabun secukupnya ke tangan kita. Kemudian yang ketiga, ratakan dengan kedua telapak tangan. Dan yang keempat, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya ya anak. Kemudian yang kelima, langkahnya itu gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Kemudian yang keenam, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci seperti ini. Nah, selanjutnya gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan. Begitu sebaliknya ya anak. Nah, kemudian yang kedelapan, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan tangan kiri juga ya anak. Kemudian yang kesembilan, kita bilas kembali dengan air yang mengalir. Anak-anak, saat makan harus duduk dengan benar ya anak. Kemudian mengambil makanan pun harus dengan tertib dan tidak berebut. Kemudian anak-anak, jangan lupa berdoa ketika kita makan. Sebelum makan harus berdoa dulu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberi rejeki kepada kita, sudah memberi makanan kepada kita. Anak-anak, saat makan tidak boleh berbicara dan terburu-buru karena akan membuat kita tersedak dan itu berbahaya bagi kita ya anak-anak. Kemudian, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Ya, isi teks yang telah kita baca pada halaman sebelumnya adalah tentang aturan dan etika ketika sarapan pagi. Anak-anak, apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Nah, berikut ini ada beberapa kesimpulan dari isi teks yang telah kita baca secara bersama-sama ya anak. Misalnya, aturan ketika makan dan minum, kemudian ketika saat makan dan minum perlu diperhatikan. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum makan, kita harus berdoa. Kemudian saat makan harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Kemudian setelah makan, kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menikmati makanan. Nah, anak-anak, coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Anak-anak, setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, anak-anak perhatikan, kata Tuhan T ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan.
Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya yang pertama, Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Yang Maha Besar. Yang keempat, Yang Maha Pengasih. Dan yang kelima, Yang Maha Penyayang. Nah, anak-anak, tuliskan kalimat tersebut pada kolom berikut. Nah, berikut ini contoh kalimatnya. Pertama, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, yang kedua, Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang ketiga, kita harus yakin dengan Tuhan Yang Maha Besar. Kemudian yang keempat, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, yang selalu memberi segala kebutuhan kita. Kemudian yang kelima, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Penyayang agar selalu diberi kesehatan. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Ya, anak-anak, kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberi rezeki kepada kita atau memberi makanan kepada kita, ya anak. Anak-anak, bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Anak-anak, lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Anak-anak, panjang pendek bunyi disebut pola irama. Bunyi yang beraturan disebut irama. Irama dihitung dengan ketukan. Banyak ketukan dalam tiap ruas disebut birama. Jadi anak-anak harus ingat ya anak-anak. Dalam bernyanyi, kita dapat menggunakan iringan alat musik ritmis. Misalnya, alat musik ritmis, tamborin, kemudian gendang, drum, gitar, dan alat musik yang dipukul lainnya. Anak-anak, perhatikan tanda berikut ini. Tanda seperti ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Kemudian tanda seperti ini berarti tekanan nada lemah. Nah anak-anak, pada lagu Birama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama. Sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Anak-anak, berikut ini ada lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Birama lagu Terima Kasih Ya Tuhan adalah 2/4. Sekarang Ibu Guru akan mencontohkan cara menyanyikan lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah anak-anak, itu tadi contoh cara menyanyikan lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 3. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 5 contoh kata ganti Tuhan yang sering digunakan, misalnya pertama, Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Yang Maha Kuasa.
Yang ketiga, Yang Maha Besar. Yang keempat, Yang Maha Pengasih. Dan yang kelima, Yang Maha Penyayang. Kesimpulan pembelajaran yang kedua. 2 jenis jam misalnya. Yang pertama, jam digital, kemudian yang kedua, jam analog. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang ketiga. 4 contoh alat musik ritmis, yaitu pertama tamborin, kemudian yang kedua gendang, yang ketiga drum, dan yang keempat gitar. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran yang pertama ya anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.